Assalamualaikum Pak Fikri, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak De, Alhamdulillah saya hari ini baik-baik. Pak De gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak, Iya baik Pak. aja. Ya. Gimana nih Pak Fikri persiapannya untuk pelaksanaan coaching? Alhamdulillah Pak, perencanaannya sudah bagus Pak, dan rencananya proses coachingnya akan kami laksanakan sebentar lagi Pak. Ya. Sebelum kita memulai coaching nih Pak, ada beberapa pertanyaan dan sedikit diskusi gitu Pak ya. Sebelumnya saya minta izin dulu nih Pak pada Bapak, karena saat ini saat pra coaching ini saya akan merekam kegiatan kita ini Pak. Boleh Pak, boleh sekali, dan kebetulan saya juga tidak merasa keberatan Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Baiklah Pak, kita mulai ya. Nah, jadi begini Pak ya, sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih. Nah, di sini saya kan selaku observer Pak atau Iya, Pak. pengamat. Nah, jadi di sini ya saya akan mengamati apa yang Bapak lakukan nanti terhadap coaching percakapannya ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi ingin saya tanyakan di sini, apakah coaching ini nanti sudah sesuai dengan alur Tirta Pak? Baik Pak, semuanya saya kira sudah sesuai dengan alur Tirta. Berikut dengan prinsip coachingnya Pak. Iya, bagus sekali tuh Pak. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya Pak, dalam proses coaching nanti kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan Pak? Untuk coaching nanti Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini itu tentang kesadaran diri penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan dengan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot, demikian seperti itu Pak. Ya, ya, bagus sekali itu Pak. Kemudian apalagi Pak? Mungkin ada yang lebih gitu Pak? Secara garis besar Pak, saya juga telah membuat rencana skema ataupun urutan kegiatan dari awal hingga akhir Pak. Ya. Seperti yang pertama menanyakan kabar, menanyakan kabar coachingnya terlebih dahulu agar lebih santai ataupun rileks suasananya Pak. Terus kemudian jika sudah nyaman, baru akan saya mulai dengan menanyakan atau membahas tentang coaching tersebut kepada coaching. Yang kedua Pak, dari coaching tersebut saya berharap bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Yang ketiga, saya pastikan dari solusi-solusi yang dikemukakan tersebut kapan bisa dilaksanakan dalam aksi nyatanya. Baik, seperti itu Pak. Iya, baik sekali. Berarti Bapak sudah sangat siap Pak ya untuk melakukan coaching ini? Siap Pak, sangat siap sekali. Luar biasa sekali nih Pak Fikri. Nah, jadi dari ketiga kompetensi yang telah Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih khusus atau lebih spesifik Pak menurut Bapak? Menurut saya Pak, saya lebih cenderung ke kompetensi mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, baik sekali. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak ya, kira-kira indikator apa yang harus saya observasi nanti Pak, secara khusus Pak ya, agar Bapak nantinya bisa lebih berkembang lagi Pak. Gimana harapan Bapak nih? Jadi sesuai dengan harapan saya ini Pak, si coach nantinya dapat menemukan cara Ya. solusinya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Pak. Jadi sesuai dengan harapan saya ini Iya, semoga coaching ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan harapan Pak Fikri ya Pak. Iya, Pak. Dan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Amin. Amin. Baiklah Pak Fikri, saya kira untuk pra observasinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke Pak, Sukses terima kasih selalu banyak, untuk Pak. Pak Fikri Semoga ya. sukses Pak. Amin.
Oke, selamat pagi Pak Jugadi. Selamat pagi Pak Fikri. Gimana kabarnya hari ini Pak Jugadi? Sehat Pak Fikri. Hmm, baiklah, pada hari ini diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir di sini membahas kesepakatan awal kita kemarin ya Pak Jugadi ya. Dan hari ini kita bisa duduk bersama ngobrol-ngobrol tentang kendala dari permasalahan yang mungkin telah dialami oleh Pak Jugadi di kelas, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan atau ceritakan kepada saya. Nantinya boleh Bapak doakan apa saja, semuanya jangan sungkan-sungkan Pak ditutupi. Baik Pak, jadi waktu Bapak untuk bercerita ini sekitar 15 sampai 20 menit Pak. Silakan Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga saja dari permasalahan yang akan saya sampaikan nantinya mendapatkan solusi atau masukan yang positif bagi saya dan anak murid saya. Begini Pak, saya kan mengajar di kelas rendah. Kita semua tahu tingkah laku murid di kelas 1 itu seperti apa. Belum kenakalannya, belum bising, ribut di dalam kelas. Masalah belajar juga sangat kurang sekali Pak. Saya akui memang tidak semua demikian. Ada 3-4 orang murid yang berperilaku demikian. Tapi jika ini tidak diatasi dengan baik, mungkin bisa mengganggu murid-murid yang lainnya. Juga akan ada anak-anak yang ikutan seperti mereka. Seperti itu Pak ya. Jadi selama ini apa tindakan yang telah Bapak ambil untuk menghadapi permasalahan tersebut Pak? Dan penyelesaiannya seperti apa? Jika ada, mungkin bisa diceritakan kepada saya Pak. Awalnya saya hanya sekedar menegur Pak dan memberikan nasihat kepada anak tersebut. Ada juga yang saya panggil ke depan kelas atau majelis guru untuk diberikan bimbingan begitu Pak. Dan saat ada anak yang berkelahi, saya menyelesaikan masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Namun dari semua tindakan yang saya telah lakukan tidak bertahan lama Pak. Besok atau lusa mereka sudah kembali mengulangi hal yang sama. Anak yang itu juga. Sebenarnya apa yang telah Bapak lakukan tadi sudah cukup baik kalau menurut saya Pak. Namun masih diulang lagi oleh anak tersebut. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak pada saat mengalami hal tersebut Pak? Ya jelas Pak, pada saat itu saya gundah gelisah sekali. Karena nampak sekali jika sulit sekali untuk anak tersebut. Bagaimana kemudian terkadang timbul rasa kecewa begitu Pak. Baik, jadi saat itu muncul kekhawatiran dari diri Bapak ya? Iya. Nah, jadi dari perbincangan kita ini apa kira-kira yang menjadi harapan besar bagi Bapak? Harapan saya Pak, anak-anak itu bisa menjadi lebih bersikap tertib di kelas, saling menyayangi sesama teman, dan paling utama bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh semangat Pak. Memang setiap anak ini memang mempunyai karakter masing-masing Pak ya. Memang harus sabar dalam menghadapinya. Mereka terlebih lagi mereka ini kelas rendah seperti kelas 1 ini. Baik, barusan Bapak sudah bercerita banyak tentang permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. Nah, dari permasalahan yang muncul tadi, apakah ada solusi untuk kedepannya agar hal tersebut tidak terulang kembali? Mungkin dari pengalaman sebelumnya tadi Bapak sudah menemukan cara ataupun trik yang jitu, barangkali boleh kita berbagi di sini Pak. Saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru Pak. Bagus, kira-kira apa itu Pak? Saya akan mencoba menemui orang tua dari murid tersebut untuk membahas tantangan masalah anaknya di sekolah. Kami akan bekerja sama dalam hal ini agar anak tersebut bisa lebih tertib lagi, atau bisa juga Pak, terutama saat belajar di dalam kelas. Menurut Bapak
kira-kira seberapa penting solusi yang barusan Bapak katakan tadi untuk dilaksanakan? Bisa berikan alasannya, Pak? Menurut saya ini sangat penting sekali. Jika di sini kita coba untuk menjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua murid, karena dengan menjalin kerjasama akan memudahkan kita di dalam mendidik mereka, baik itu di sekolah, rumah maupun lingkungannya. Jadi saling dukunglah, Pak. Oh, baik, Pak. Untuk solusi yang barusan Bapak kemukakan tadi, apakah selain bisa meredam kenakalan mereka, apakah juga dalam membangkitkan semangat belajar mereka yang kurang tadi, bisa Bapak jelaskan mungkin? Kalau untuk permasalahan ini, Pak, terkait proses pembelajaran di kelas, dari yang saya amati dan rasakan, mungkin juga harus seseorang guru tersebut juga harus perlu perubahan, Pak. Maksudnya seorang guru, kalau untuk permasalahan ini, Pak, terkait proses pembelajaran di kelas, dari yang saya amati dan rasakan, mungkin juga guru tersebut memerlukan perubahan, Pak. Maksudnya seorang guru harus lebih kreatif lagi dalam membuat metode pembelajaran agar anak lebih bersemangat di dalam proses pembelajarannya. Mungkin bisa lebih diperinci lagi, Pak. Mungkin lebih kepada kegiatannya barangkali. Nah, mungkin Bapak mau membuat apa gitu di kelas Bapak yang membuat anak merasa lebih bersemangat seperti yang Bapak katakan tadi, Pak. Saya akan mengajar di kelas, saya akan mengajar di kelas 1. Karena ini peralihan dari TK ke SD, Iya, Pak. jadi saya kira mungkin lebih cocok dan akan menyenangkan buat mereka saat pembelajaran itu akan saya lakukan sesekali di luar kelas, Pak. Seperti di taman depan sekolah, di pantai depan sekolah, dan lain-lain. Sehingga suasana belajar mereka tidak monoton di kelas saja. Tapi juga bisa dilakukan di luar kelas sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Menurut saya demikian, Pak. Oh, itu bagus sekali, Pak. Pasti akan menyenangkan buat mereka. Namun demikian, jika sudah terbiasa belajar di luar kelas, nanti apakah tidak membuat mereka akan bertambah bosan lagi, Pak? Jika suatu saat Bapak kembali membawa mereka ke belajar di dalam kelas, gimana itu, Pak? Apa Bapak sudah memikirkannya? Barangkali Bapak sudah ada solusinya. Boleh kita berbagi di sini, Pak? Nah, jadi gini, Pak. Memang saya sudah mempersiapkan ini, hal-hal yang akan membuat mereka merasa nyaman dan senang saat belajar di kelas nanti. Jadi nanti saya akan membuat model pembelajaran melalui PowerPoint, Canva, dan gambar-gambar yang mereka senangi. Tulisan yang bervariasi juga mungkin, sehingga akan dapat menimbulkan minat serta semangat mereka di dalam belajar di dalam kelas, Pak. Berarti selain perubahan pada diri anak, kita juga sebagai guru harus berbenah, ya, Pak, ya, dalam membuat suasana belajar yang nyaman ataupun menyenangkan. Juga harus membuat model pembelajaran yang lebih kreatif lagi dari sebelumnya. Luar biasa sekali, Pak. Nah, jika saat ini saya meminta Bapak untuk melakukan penilaian dengan rentang nilainya 1 sampai 10, dan 10 tersebut merupakan level tertinggi yang ideal, pada saat sekarang ini posisi Bapak ada di level berapa, Pak? Bisa dijawab, Pak, dengan sejujurnya. Berarti ini saya belum melakukan perubahan tadi, ya, Pak? Benar sekali, Pak. Berapa kira-kira, Pak, dan pinginnya nanti setelah melakukan solusi-solusi yang telah Bapak paparkan tadi, Bapak ingin berada di level berapa? Nah, silakan, Pak. Kalau keinginan sih tentu saja level teratas sih, Pak, 9 atau 10. Tapi karena ini baru ya, mungkin juga nantinya masih ada kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki kembali. Jadi saya rasa cukuplah di level 7 dulu, Pak. Dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Baiklah, Pak, sampai di sini bagaimana perasaan Bapak dari sebelumnya, Pak? Sangat baik, Pak, dan bersemangat. Setelah saya menceritakan semua permasalahan yang saya hadapi dalam coaching ini,
saya merasa sangat lega. Seperti ada beban berat yang lepas dari pundak saya. Itu yang saya rasakan, agak sedikit plong gitu Pak. Baiklah Pak, selanjutnya yang ingin sekali saya tanyakan pada Pak Jugodi, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dalam mengeksekusi solusi tersebut tadi Pak? Apakah nantinya Bapak akan melakukannya sendiri atau gimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Saya rasa langkah pertama sekali yang harus saya ambil ini mendiskusikan hal tersebut dengan kepala sekolah. Setelah beliau setuju, baru saya akan tindak lanjuti Pak dari apa yang telah saya sebutkan tadi. Apakah Bapak tidak membawa rekan guru lainnya untuk melakukan hal serupa seperti berkolaborasi Pak? Perubahan yang ingin Bapak buat itu, mengapa Pak? Mungkin ada penjelasan dari Bapak kaitannya dengan itu tadi? Sebenarnya sih begitu Pak, tetapi oleh karena rekan-rekan guru yang lain tentu belum terbiasa akan hal yang mereka lakukan, atau saya kira mereka itu belum tertarik jika belum melihat sendiri hasilnya. Jadi biar saya saja dulu yang menjalaninya, dan jika berhasil nanti bukan saya lagi yang mengajak mereka, tetapi saya sangat yakin dan percaya Pak, mereka sendiri nantinya yang akan terpanggil dari hatinya tanpa harus kita paksa atau merasa terpaksa Pak. Luar biasa sekali Pak. Jadi intinya Bapak lebih kepada memberikan contoh Pak ya. Contoh tentu saja dengan bukti yang sangat akurat yang bisa mereka saksikan sendiri, dengan harapan bisa ditiru oleh rekan sejawat Bapak, seperti itu Pak ya. Benar Pak, seperti bahasa zaman anak-anak sekarang, biar tidak di PHP gitu Pak. Nah, mungkin makin ke sini seperti apa perasaan Pak Jugo? Ini yang saya rasakan memang benar-benar plong sekali Pak. Alhamdulillah Pak ya, jika demikian berarti dari pertemuan kita hari ini telah membuat perasaan Bapak menjadi benar-benar plong. Dari sebelumnya yang tadi saya lihat agak gelisah, cemas dan sebagainya. Di sini juga Bapak tadi sudah menemukan sebuah solusi yang akan Bapak lakukan seperti apa. Saya juga merasa senang dan bersyukur sekali karena Bapak di sini sudah mau berbagi cerita mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami saat mengajar di kelas. Luar biasa sekali Pak. Nah, sekarang jika saya boleh tahu ini, kapan kira-kira eksekusinya Pak? Aksi nyatanya dari solusi yang telah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan eksekusinya akan saya lakukan Pak secepatnya. Karena saya ada prinsip ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Luar biasa sekali Pak. Semoga apa yang akan Bapak lakukan ini nantinya bisa sesuai dengan harapan serta bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, kalau boleh jujur dari kegiatan coaching ini, apa yang telah Bapak dapatkan Pak? Dari coaching ini saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja tidak terlepas dari bantuan Bapak. Dalam hal ini yang telah membantu saya dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai pemantik. Alhamdulillah kalau begitu Pak, semoga apa yang telah kita bicarakan ini sekiranya bermanfaat buat Bapak, buat saya juga, karena ini pengalaman yang sungguh luar biasa sekali menurut saya Pak. Duduk di sini bersama Bapak, berbagi cerita dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Semoga hal-hal baik ini bisa terus berlanjut dan kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak. Suatu saat nanti jika ada permasalahan-permasalahan lainnya, boleh kita berbincang-bincang lagi Pak di sini coaching berikutnya. Atau mungkin nanti saya pula yang berada di posisi Bapak sebagai coaching, saya pula yang bercerita sama Bapak. Kalau demikian boleh nggak Pak kira-kira Pak? Tentu saja dengan senang hati bisa saling berbagi dan bertukar pendapat. Intinya di sini kita saling berbagi dan berkolaborasi Pak ya, agar bisa mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi di kelas.
Intinya di sini kita saling berbagi dan berkolaborasi ya Pak, agar bisa mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi di kelas. Jadi kita harus bersama-sama juga, jangan sendiri-sendiri nanti kita tambah pusing Pak. Baik Pak, bagaimana, sudah siap untuk bertemu dengan anak-anak lagi di kelas Pak? Senantiasa siap Pak. Alhamdulillah, tetap semangat Pak Jugo ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, alhamdulillah ya Pak Fikri, kegiatan coachingnya sudah selesai. Bagaimana nih menurut Bapak saat proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai Pak dan berjalan dengan baik? Alhamdulillah Pak Ade, semua berjalan dengan lancar. Menurut saya coaching juga saya lihat tadi sangat terbuka sekali Pak, antara saya dengan Pak Jugodi. Apa yang beliau alami diceritakan semua ke saya tanpa ada yang ditutup-tutupi Pak. Iya, baik Pak. Nah, jadi tadi di pra observasi Pak, kan terdapat indikator yang ingin Bapak capai tadi ya, yang ingin Bapak kembangkan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah indikator tersebut sudah terlaksana tadi Pak di observasinya? Alhamdulillah Pak, menurut saya sudah tercapai, karena dalam proses coaching tadi saya juga sudah memakai alur TIRTA Pak, yakni menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, ada rencana aksinya juga, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga berhasil menggali potensi diri dari coach tadi, sehingga beliau dapat membuat suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahannya Pak. Demikian. Iya, jadi indikator yang diharapkan dari coaching tadi yaitu kompetensinya ya Pak ya. Iya Pak. Saya lihat di sini selama pengamatan tadi sudah ada tuh Pak kompetensinya. Kemudian solusi juga sudah ada dibicarakan tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya, kemudian terus sudah ada juga dijadwalkannya kapan eksekusinya akan dilaksanakan tadi Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi dalam pandangan saya ini sudah komplit Pak, sudah cukup baik sekali, sudah sesuai dengan alur ceritanya semuanya. Indikator juga sudah terpenuhi kayaknya, bagus sekali Pak Fikri. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dari apa yang saya amati selama proses coaching tadi Pak, dan juga dari rubrik penilaian yang telah saya buat di sini, ini sudah sesuai nih semuanya Pak. Sudah sesuai Pak ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, betul Pak. Ini sudah sesuai Terima ada kasih, ceritanya. Iya, jadi Bapak juga saya perhatikan tadi sudah beberapa kali ya, selama ini saya perhatikan sudah beberapa Iya. juga melakukan hal serupa coaching ini kepada rekan-rekan guru lainnya. Jadi belajar dari pengalaman, saya melihat Pak Fikri semakin lama semakin baik itu Pak. Iya, Dari terima kasih. pengalaman tadi Pak ya. Namun di sini Pak, kalau saya amati tadi ya Pak ya, sebagai coach, menurut saya ini Pak, saya tidak menyalahkan Pak ya, cuma menurut saya, Ya. menurut saya. Jadi selama coaching tadi itu Bapak sebagai coach itu masih terlalu banyak berbicara Pak. Ini menurut saya Pak ya. Ya. Barangkali ini mungkin Bapak mempunyai suatu alasan Pak, mengapa hal demikian Bapak lakukan gitu. Silakan Pak. Benar sekali itu Pak, memang seharusnya coach itu lebih banyak mendengarkan Pak ya, Iya, Pak. ketimbang berbicara, karena coach ini hanya mengarahkan serta menjadi pendengar yang baik. Terima kasih sudah mengingatkan saya Pak. Namun hal tersebut saya lakukan karena untuk membuat coach ini merasa lebih nyaman, merasa ada teman ngobrol, jadi tidak berbicara sendiri gitu Pak. Dan pada intinya saya tadi mencoba untuk melakukan umpan balik terhadap coaching tadi, namun mungkin terlalu panjang lebar Pak, sehingga terkesan banyak pembicaraan yang saya lakukan di coaching tadi. Ya, jadi secara garis besarnya ini Pak sudah cukup baik sekali Pak ya, cuma ada kendala sedikit tadi. Cuma di sini juga saya tidak menyalahkan seperti saya katakan tadi. Makanya saya tanya tadi alasannya mengapa? Karena ini kan kita di awal-awal ini kan memang tadi tidak juga Pak Jugonya masih agak malu-malu gitu Pak ya. Iya. Jadi untuk memancing
Bapak juga harus banyak juga berbicara di situ, jadi tidak ngobrol sendiri Pak juga tadi. Baiklah Pak, semoga kedepannya ini bisa semakin baik dan baik terus Pak ya, Ya, Pak. untuk kemajuan sekolah kita bersama, sehingga bisa melakukan perbaikan dari kesalahan. Baik Ya, Pak, siap. Alhamdulillah. Terima kasih atas motivasi, sarannya, masukannya tadi. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya Pak. Terima kasih banyak Pak Ade. Sama Bapak. Ya, terima kasih, Pak.